Anda pernah kepikiran nggak sih, apa ya kesamaan antara aroma vanila, terus material komposit yang super ringan, sama sistem pengiriman obat di masa depan? Jawabannya itu, agak aneh ya, mungkin tersembunyi di dalam hampir setiap pohon atau tanaman di sekitar kita. Hari ini kita mau bedah soal lignin. Ini molekul kedua paling melimpah di bumi setelah selulosa. Anggap aja ini kayak lem alaminya tanaman gitu. Betul, dan lem itu justru masalah utamanya. Lignin ini melimpah banget tapi strukturnya itu luar biasa rumit, acak-acakan. Akibatnya ya, di industri kayak kertas atau bioetanol, lignin ini seringnya cuma jadi limbah, dibuang atau ya paling dibakar. Padahal potensinya itu raksasa tapi seolah-olah kayak terkunci di dalam brankas yang kita nggak tahu kombinasinya. Tepat sekali. Nah, itu misi kita hari ini. Anda kan mengirimkan kami artikel ilmiah dari jurnal Nanomaterials. Karena penasaran, gimana sih cara kita membobol brankas itu? Para peneliti di sini itu nggak cuma ngaduk-ngaduk bahan kimia di lab, mereka juga pakai simulasi komputer yang canggih banget buat ngintip apa yang terjadi di level atom. Jadi, yuk kita bedah bareng-bareng gimana mereka mecahin teka-teki lignin ini. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu deh. Apa sih sebenarnya yang bikin lignin ini begitu bandel? Kenapa susah banget diolah? Istilah teknisnya itu recalcitrance atau ya sifat keras kepala. Coba bayangkan Anda punya segumpal benang wol yang bukan cuma kusut, tapi di beberapa titik itu dilem jadi satu secara acak. Nah, itu lignin. Nggak seperti polimer lain yang unitnya berulang rapi, teratur, lignin ini benar-benar berantakan. Molekulnya sendiri itu senang memeluk dirinya sendiri dengan erat, jadi padat banget dan nggak mau larut. Wah, saya suka analogi benang kusut yang dilem itu. Kebayang banget masalahnya. Nah, ini bagian yang bikin saya penasaran nih. Katakanlah kita berhasil nemuin cara buat menguraikan benang itu. Imbalannya apa? Kita bisa bikin apa dengan lignin yang udah jinak? Imbalannya besar sekali. Kalau kita bisa melarutkannya dengan benar, kita bisa bentuk ulang jadi yang namanya nanopartikel lignin. Dan partikel-partikel super kecil ini tiket ke berbagai aplikasi canggih. Salah satunya, ia pengiriman obat. Ah, jadi kayak taksi molekuler gitu ya, yang bisa kita program buat ngantar obat ke alamat yang pas di dalam tubuh. Persis. Analogi taksi Anda itu pas banget. Karena lignin ini kan secara alami aman buat tubuh kita atau biokompatibel, taksi ini nggak cuma nganter, tapi juga mastiin penumpangnya, yaitu obat, nggak turun di alamat yang salah. Jadi efek sampingnya bisa berkurang drastis. Selain itu, ada juga potensi di material komposit. Maksudnya dicampur ke bahan lain biar lebih kuat gitu. Betul, campurkan nanopartikel lignin ini ke plastik daur ulang misalnya, Anda bisa dapat material baru yang jauh lebih kuat, lebih ringan, dan pastinya lebih ramah lingkungan. Terus ada lagi di penyimpanan energi. Strukturnya yang berpori itu cocok buat komponen baterai atau superkapasitor. Oke. Jadi potensinya luar biasa. Tapi itu semua kan kuncinya di langkah pertama. Cari cara buat melarutkan gumpalan benang lengket tadi. Dan solusi yang ditemukan peneliti ini, jujur aja, cukup mengejutkan. Mereka pakai urea. Tunggu, urea. Bukannya itu bahan utama pupuk yang biasa kita lihat di toko pertanian? Rasanya kok nggak canggih sama sekali ya? Kedengarannya memang begitu, tapi justru disitulah jeniusnya. Urea itu murah, melimpah, dan dianggap sebagai pelarut hijau, ramah lingkungan. Pertanyaannya bukan lagi apa yang bisa melarutkan, tapi bagaimana cara kerjanya. Dan temuan eksperimen mereka itu sangat meyakinkan. Kelarutan lignin di dalam air itu meningkatnya gila-gilaan seiring dengan konsentrasi urea. Segila apa peningkatannya? Bukan main-main. Bayangin ya, dengan sedikit urea, lignin hampir nggak mau larut. Tapi begitu konsentrasi urea dinaikkan, sampai setengah dari larutan, jumlah lignin yang bisa larut itu melonjak sampai 7 kali lipat. Itu bedanya antara eksperimen yang gagal total sama sebuah terobosan. Wow. Oke, itu bukti di lab. Tapi saya masih coba bayangin apa yang sebenarnya terjadi. Di level molekul, apa sih yang urea lakukan ke gumpalan lignin itu? Apa dia kayak tangan yang narik paksa benangnya sampai lurus? Analogi Anda itu dekat sekali. Nah, disinilah simulasi komputer yang namanya dinamika molekuler atau MD itu menjawab. Anggap aja MD ini kita lagi nonton film simulasi ribuan atom yang lagi menari dan berinteraksi. Film itu nunjukin kalau di air murni, molekul-molekul lignin itu langsung menggumpal jadi bola padat. Mereka kayak sembunyi dari air. Oh, kayak kabel headset yang langsung kusut begitu dimasukin kantong ya? Tepat.
Tapi, begitu molekul urea dimasukin ke film simulasi itu, adegannya berubah total. Waktu konsentrasi urea masih rendah, gumpalannya mulai agak kendur sedikit. Tapi begitu konsentrasinya sampai 40 atau 50%, perubahannya dramatis. Molekul lignin yang tadinya melipat ke dalam itu ditarik sampai meregang dan kepisah satu sama lain. Urea secara fisik membongkar gumpalan itu. Jadi rahasianya apa? Kenapa urea bisa begitu? Rahasianya itu di daya tarik. Simulasi nunjukin kalau molekul urea ini agresif banget dalam membentuk ikatan sama lignin. Dia seolah-olah mencuri perhatian lignin dari dirinya sendiri. Kalau tadinya molekul lignin lebih suka berpelukan sama sesama lignin, sekarang dia lebih tertarik buat berpelukan sama molekul urea di sekitarnya. Jadi urea ini lebih menarik bagi lignin daripada lignin itu sendiri. Semacam drama percintaan molekuler ya. Hah, bisa dibilang gitu. Dan pada saat yang sama, saat urea mulai memeluk lignin dari luar, pelukan internal antar molekul ligninnya sendiri jadi jauh lebih lemah. Jadi ini serangan dari dua arah. Ditarik dari luar, dilemahkan dari dalam. Kombinasi ini yang bikin struktur padat lignin akhirnya nyerah dan larut. Oke, jadi konsentrasi urea tinggi itu kuncinya. Jelas banget. Tapi ini bikin saya penasaran. Di lab kan kita sering manasin sesuatu biar cepat larut. Apa di sini sesederhana itu juga? Cukup panaskan, masalah selesai? Nah, Anda baru aja menyentuh salah satu temuan paling menarik dan tidak terduga dari penelitian ini. Intuisi kita kan bilang panas harusnya selalu bantu kan? Tapi ternyata, untuk lignin, jawabannya tergantung. Efek suhu ini sangat bergantung pada seberapa banyak urea di dalam campuran. Tergantung. Kok bisa? Oke, kita lihat 3 skenario yang mereka simulasikan. Skenario pertama, lignin di air murni, tanpa urea sama sekali. Apa yang terjadi pas dipanaskan? Malah jadi lebih buruk. Molekul ligninnya justru menggumpan lebih erat lagi. Mereka kayak makin takut sama molekul air yang geraknya makin cepat. Wah, itu benar-benar kebalikan dari yang saya duga. Oke, terus skenario kedua. Kalau kita tambahin sedikit urea, misal 30%. Nah, di sini ceritanya lebih rumit. Awalnya, naikin suhu sedikit itu bantu lignin buat menyebar. Tapi setelah lewat suhu tertentu, efeknya berbalik. Ligninnya malah mulai menggumpal lagi, mirip kayak di air murni. Seolah-olah ureanya cukup buat bantu di awal, tapi nggak cukup kuat buat ngelawan efek penggumpalan dari suhu tinggi. Oke, jadi kayak pertarungan antara urea dan panas ya. Dan dengan konsentrasi sedang, panas yang benang. Lalu gimana dengan skenario ketiga, yang urea jadi pahlawannya? Tepat. Di skenario ketiga, dengan konsentrasi urea tinggi, 50%, hasilnya persis seperti yang kita harapkan. Semakin tinggi suhunya, lignin jadi semakin terdispersi, semakin meregang, dan semakin larut. Di sini, urea menang telak. Kenapa bisa ada beda yang drastis gitu? Apa yang bikin urea 50% begitu spesial sampai bisa melawan kecenderungan alami lignin buat menggumpal? Jawabannya ada di keseimbangan kekuatan. Pada konsentrasi 50%, ada banyak banget molekul urea yang ngepungin setiap molekul lignin. Jadi, meskipun suhu tinggi bikin beberapa ikatan jadi nggak stabil, jumlah urea yang masif itu memastikan selalu ada interaksi yang kuat sama lignin. Dan yang lebih menarik lagi, simulasi nunjukin kalau di suhu tinggi ada gaya lain yang ambil alih peran. Namanya gaya van der Waals. Anggap aja ini kayak gaya lengket antar molekul. Lem antara urea dan lignin ini jadi kuat banget dan menjaga semuanya tetap terpisah. Jadi, sekarang kita punya resepnya. Urea konsentrasi tinggi dan suhu tinggi. Semua ini kan luar biasa, tapi gimana kita menerapkannya? Ingat, tujuan akhirnya kan membuat nanopartikel yang bisa dikontrol. Gimana caranya mengubah lignin yang sudah larut ini jadi partikel kecil yang berguna? Nah, disinilah mereka menerapkan metode yang cerdas. Namanya metode anti pelarut. Prosesnya begini. Pertama, mereka larutkan lignin pakai resep terbaik kita, larutan urea air konsentrasi tinggi. Setelah lignin benar-benar terurai, larutan ini kemudian didialisis di dalam air murni. Dialisis itu kayak proses cuci darah kan? Apa yang terjadi sama molekul-molekulnya? Betul, prinsipnya mirip. Bayangkan, larutan lignin urea itu dimasukin ke kantong dengan pori-pori super kecil. Molekul urea yang kecil bisa lolos keluar dari kantong ke air murni, tapi molekul lignin yang jauh lebih besar itu terperangkap di dalam. Akibatnya, lingkungan di sekitar lignin berubah drastis. Dari yang tadinya nyaman penuh urea, tiba-tiba jadi air murni yang gak dia sukai.
Jadi karena dipaksa balik ke lingkungan yang nggak bersahabat, molekul-molekul lignin ini nggak punya pilihan selain kumpul lagi satu sama lain. Mereka mulai dari kondisi yang sangat tersebar, mereka nggak langsung membentuk gumpalan besar. Sebaliknya, mereka membentuk partikel-partikel kecil yang teratur, yang kita sebut nanopartikel. Dan ukurannya bisa kita kontrol. Apa hasilnya acak, atau kita bisa pesan ukuran tertentu? Dan inilah temuan kuncinya. Mereka menemukan kalau ukuran nanopartikel yang terbentuk itu sangat bergantung pada kondisi awal pelarutan. Semakin tinggi konsentrasi urea yang mereka pakai di awal, semakin kecil ukuran nanopartikel yang dihasilkan. Ini nunjukin kita bisa menyetel ukurannya dengan presisi. Itu luar biasa. Tapi kenapa begitu? Kenapa larutan awal yang lebih baik, artinya lignin lebih terurai, justru menghasilkan partikel akhir yang lebih kecil? Ini ada hubungannya dengan titik awal perakitan. Kalau molekul lignin udah sangat tersebar di awal, pas urea dihilangkan, mereka akan mulai membentuk banyak sekali inti penggumpalan kecil secara bersamaan. Inti-inti kecil ini kemudian tumbuh jadi banyak nanopartikel kecil. Sebaliknya, kalau di awal mereka cuma setengah larut, mereka kan udah deketan, jadi cenderung gabung jadi beberapa gumpalan besar aja. Oke, simulasi MD tadi kan ngasih kita gambaran besar ya, kayak lihat kerumunan di konser. Tapi bisa nggak sih kita ngintip lebih dekat lagi? Mungkin kayak lihat interaksi personal, jabat tangan antara satu molekul urea sama sepotong kecil lignin. Tentu bisa. Disinilah para peneliti pakai alat komputasi lain yang lebih detail, namanya teori fungsional kerapatan, atau DFT. Anggap aja ini kayak mikroskop kuantum yang bisa memvisualisasikan gaya-gaya tak kasat mata antar atom dengan sangat akurat. Mereka pakai ini untuk melihat interaksi antara beberapa molekul urea dengan model sederhana lignin. Dan apa yang kelihatan di bawah mikroskop kuantum itu? Hasilnya sangat visual. Waktu mereka cuma taruh satu molekul urea, dia memang berinteraksi, membentuk beberapa ikatan. Tapi kekuatannya nggak cukup buat misahin kedua unit lignin yang saling menumpuk itu. Tapi, begitu mereka tambah jadi 3 molekul urea, permainannya berubah total. Apa yang dilakukan 3 molekul urea itu? Mereka nggak kerja sendiri-sendiri. Mereka kerjasama membentuk semacam selimut molekuler yang nyelimutin model lignin itu. Selimut ini kemudian melakukan 2 hal bersamaan. Pertama, membentuk banyak ikatan hidrogen yang kuat. Kedua, yang nggak kalah penting, dia pakai permukaan datarnya buat menciptakan gaya lengket van der Waals yang kuat dengan permukaan cincin di lignin. Jadi ini semacam pukulan kombinasi gitu ya? Persis, efek gabungan dari pukulan kombinasi ini begitu kuat sampai berhasil narik dan bongkar tumpukan unit lignin itu sampai kepisah. Jaraknya nambah hampir 2 kali lipat. Jadi, kalau kita balik ke gambaran besar, sekarang kita tahu mekanismenya secara utuh. Urea itu nyerangnya dari 2 sisi sekaligus. Itu yang bikin dia efektif banget. Luar biasa. Jadi setelah kita menelusuri semua ini, apa wawasan terpenting yang bisa Anda bawa pulang? Buat saya sih, yang pertama itu betapa bahan yang kelihatannya sederhana, kayak urea, bisa jadi kunci untuk masalah yang sangat kompleks. Setuju. Yang kedua adalah pentingnya kondisi. Konsentrasi dan suhu itu bukan sekedar variabel kecil, tapi benar-benar penentu keberhasilan. Resep yang pas, itu kuncinya. Ketiga, dan ini yang paling menjanjikan, proses ini bisa dikontrol. Kita bukan cuma melarutkan lignin, tapi kita bisa merekayasanya buat menghasilkan nanopartikel dengan ukuran spesifik. Ini kan membuka pintu lebar banget untuk aplikasi nyata di masa depan. Dan yang terakhir ya, penelitian ini contoh sempurna gimana sains modern bekerja. Kombinasi antara eksperimen di dunia nyata dengan simulasi komputer yang canggih, itu memungkinkan kita memahami sebuah proses sampai ke tarian atom-atomnya. Kalau kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya, penelitian ini kan bukan cuma soal melarutkan satu molekul. Ini langkah besar menuju apa yang disebut para ilmuwan valorisasi lignin. Betul, valorization itu pada dasarnya seni mengubah sampah jadi harta karun. Mengubah sesuatu yang dianggap limbah jadi bahan baku canggih bernilai tinggi. Dengan membuka potensi lignin, kita selangkah lebih dekat untuk menciptakan produk-produk baru yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan kita dari minyak bumi. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Artikel ini kan fokusnya di sistem yang relatif sederhana, lignin, urea, dan air. Nah, sekarang, setelah Anda paham mekanisme dasarnya, permainan tarik-menarik antar gaya molekuler, coba bayangkan, pelarut apa lagi yang mungkin sama nggak terduganya kayak urea, yang bisa kita rancang untuk membuka potensi material hayati lain yang masih terkunci di alam sekitar kita?